Hai everyone, kembali lagi bersama saya Hendy. Di video kali ini saya akan merangkum dorama Jepang bergenre action mystery yang berjudul Blade Master. Dorama ini mengisahkan seorang ahli pedang misterius bernama Kakeru Osagami. Sebagai Blade Master, Kakeru ditugaskan menyegel kenistaan yang disebut dengan Kegaryaiba atau pedang kenistaan. Pedang hina atau tercela ini terlahir dari sisi gelap hati manusia dan merusak jiwa mereka menjadi pembunuh. Berbeda dengan ahli pedang biasa, Kakeru bertarung hanya menggunakan sarung pedang saja untuk dapat menyegel pedang kenistaan. Namun, setiap bilah pedang yang berhasil disegel ternyata juga mempengaruhi jiwa Kakeru. Di atap sebuah gedung, terjadi pertarungan antara seorang ahli pedang misterius menghadapi seseorang yang telah dipengaruhi oleh Kegaryaiba atau pedang kenistaan. Blade Master ini bernama Kakeru Osagami. Untuk menyegel pedang kenistaan atau pedang tercela ini, dia harus bertarung menggunakan sarung pedang. Ketika pedang berhasil disegel, maka penggunanya juga turut tersedot kemudian menghilang. Selama menumpas kejahatan, Kakeru selalu ditemani oleh rekannya yang bernama So Iotsu, yang kemudian akan menyimpan pedang kenistaan itu. Di tempat lain, seorang gadis reporter bernama Mio Sanjo ditugaskan meliput suatu kejadian pembunuhan. Awalnya Mio yang melihat kondisi mayat mengira bahwa orang itu tewas akibat terbakar. Hal itu karena dari mayat, Mio dapat melihat sesuatu yang keluar seperti asap hitam. Namun para detektif ataupun orang lain sama sekali tidak melihat asap tersebut. Diketahui bahwa korban tewas setelah ditusuk pedang yang menembus tubuh. Tapi yang tak biasa, sama sekali tidak ada pendarahan pada korban. Ternyata Kakeru dan So juga berada di TKP. Jika ditemukan kasus misterius seperti ini, para detektif akan langsung menyerahkan pada Kakeru dan So untuk mengambil alih. Sebab hanya orang-orang berkemampuan seperti mereka yang dapat menyelesaikan kasus ini. Bukannya para detektif ingin mengabaikan kasus ini, entah kenapa setiap kali Kakeru dan So datang ke TKP, atasan kepolisian selalu meminta penyelidikan dihentikan. Mereka biasa disebut Dewa Wabah. Jika melihat asap hitam di TKP, Kakeru langsung mengetahui bahwa pembunuhan ini disebabkan oleh pedang kenistaan. Sebagai reporter, Mio mencoba mencari informasi dari tempat kerja korban. Di sana ia tak sengaja melihat asap hitam lagi. Namun kali ini, asap tersebut keluar dari tubuh seseorang yang masih hidup. Ketika keluar, Mio kembali bertemu Kakeru dan So yang sebelumnya ia lihat di TKP. Kesempatan itu langsung digunakan Mio untuk bertanya tentang asap hitam. Kakeru yang mendengarnya cukup terkejut, sebab seharusnya orang biasa tak akan bisa melihat asap tersebut. Kakeru tak berkata banyak, dan ia memperingatkan jika Mio melihat asap hitam lagi, maka ia harus segera lari jika ingin tetap hidup. Pria yang Mio lihat mengeluarkan asap hitam itu bernama Izaki. Selama bekerja, ia selalu ditekan oleh atasan ataupun seniornya. Hal itu yang menimbulkan rasa marah dan benci dalam diri Izaki. Ia mengeluarkan sebuah gagang pedang yang tiba-tiba abu hitam mengeras kemudian membentuk sebilah pedang, yaitu pedang kenistaan. Izaki yang dipenuhi amarah tanpa ampun langsung menyerang seniornya yang ia anggap tidak pantas hidup karena selalu meremehkan dan menganggap dia orang yang bodoh. Anehnya, bekas tebasan dan tusukan sama sekali tidak mengeluarkan darah. Senior pun harus tewas di tangan Izaki. Keesokannya kabar tentang karyawan yang terbunuh telah diterima kepolisian. Dari CCTV sama sekali tidak terlihat wujud pelaku. Bagaimana korban seperti mengalami halusinasi, kemudian tiba-tiba tewas secara misterius. Menyadari ada korban lagi, Mio mencoba menghubungi Izaki untuk membuat janji bertemu. Sebab ia yakin kalau Izaki mengetahui informasi tentang kasus ini. Setelah mereka bertemu, Izaki jadi tahu kalau Mio dapat melihat asap hitam dan mencurigainya. Ia pun tak segan lagi menunjukkan pedang kenistaan di hadapan Mio. Selama ini Izaki sudah menahan amarah pada orang-orang yang telah membuatnya menderita. Dengan menggunakan pedang kenistaan, ia dapat melakukan apapun. Itulah alasan kenapa ia memutuskan membunuh senior ataupun atasannya. Dan kali ini, Izaki akan menjadikan Mio korban ketiga. Menyadari nyawanya sedang terancam, Mio segera berlari menghindar. Namun ia terjatuh, dan Izaki telah bersiap membunuhnya. Tiba-tiba ada seseorang yang datang menghentikan. Dan orang itu adalah Kakeru. Seperti biasa, Kakeru tidak membawa pedang, melainkan ia hanya menggunakan sarung pedang. Keduanya pun saling bertarung.
Mio yang bersembunyi mencoba merekam pertarungan tersebut. Namun Mio merasa bingung, kenapa yang terlihat cuma Kakeru saja, sedangkan wujud Izaki sama sekali tidak terlihat pada kamera ponselnya. Kebencian di hati Izaki telah melahirkan pedang kenistaan. Setiap serangan membuat Kakeru melihat ke dalam ingatan Izaki, bagaimana orang-orang di sekitarnya memperlakukan dia secara tak manusiawi. Ia selalu ditekan melakukan pekerjaan mati-matian, sedangkan mereka pergi bersenang-senang. Semakin kuat amarah dan kebencian, maka semakin besar kekuatan pedang kenistaan. Dengan memanfaatkan kelemahan Izaki, Kakeru memberikan serangan terakhir menggunakan sarung pedang untuk menyegel seluruh kekuatan pedang kenistaan. Seketika tubuh Izaki pun lenyap, berubah menjadi asap hitam yang menguap. Tentu kejadian ini membuat Mio heran tak percaya. Bagaimana seseorang tiba-tiba bisa menghilang begitu saja? Karena tak bisa menutupi lagi, Kakeru pun mengatakan kalau tugas mereka adalah menyegel pedang kenistaan yang telah mempengaruhi orang-orang seperti Izaki. Sekali lagi ia memperingatkan Mio untuk jangan pernah mendekati asap hitam lagi jika ia tidak ingin mati, serta meminta Mio melupakan semua yang ia lihat tadi. Setiap pedang yang berhasil disegel, mereka serahkan pada seorang pria bernama Misaki. Selain Kakeru dan So, ada 2 orang lagi yang turut membantu Kakeru memberantas pedang kenistaan. Di antaranya adalah ayah dari So, sekaligus pemilik toko barang antik bernama Hajime Iyotsu. Dan yang seorang lagi adalah keturunan penyegel bernama Karen Isidome. Bagi Kakeru, peran Karen sangatlah penting, sebab dialah yang membuatkan sarung pedang khusus penyegel kenistaan. Di tempat lain, Mio mencoba menghubungi seorang profesor bernama Yamae. Diketahui bahwa Yamae adalah orang yang meneliti tradisi pedang dari zaman kuno. Oleh sebab itu ia ingin tahu tentang pedang kenistaan. Yamae pun menjelaskan bahwa kenistaan adalah kejahatan di dunia ini. Itu terlahir dari kebencian manusia, iri hati, serta kemarahan. Ketika hati seseorang sudah seperti itu, maka akan menjadi pedang kenistaan. Karena Mio mengatakan ia dapat melihat pedang kenistaan, Yamae jadi tertarik mengajaknya bertemu. Tanpa ada yang menyadari, Yamae ternyata adalah pemegang pedang kenistaan. Ia bahkan menyandera salah seorang profesor yang meragukan penelitiannya. Namun ketika mereka berdua bertemu, Mio dapat melihat asap hitam yang keluar dari tubuh Yamae. Mio dibuatnya jadi tak sadarkan diri dan terbangun di dalam suatu kelas. Yamae sungguh ingin menunjukkan kekuatan pedang itu dan berniat menjadikan Mio korban eksperimen. Mio berlari menghindar untuk mencari pertolongan. Namun yang ia temukan adalah tubuh profesor yang sebelumnya telah tewas. Bagi setiap orang yang pernah melahirkan pedang itu, maka jiwanya akan didominasi oleh pedang kenistaan. Hasrat membunuh akan muncul seperti kondisi Yamae sekarang ini. Ia menunjukkan beberapa tubuh mahasiswi yang pernah menjadi korbannya. Sebab Yamae ingin tahu apa jadinya jika tubuh manusia ditikam pedang kenistaan. Ketika Yamae akan menebas Mio, tiba-tiba Kakeru datang menyelamatkan. Keduanya pun saling bertarung. Di saat Yamae ingin menjelaskan kebenaran tentang pedang kenistaan, Kakeru pun ingin memberitahu bahwa ada orang yang menyegel pedang kenistaan. Hanya sarung pedang yang dibawanya yang mampu menyegel. Baik pedang maupun orang yang menyegel akan tersembunyi dalam sejarah. Setiap serangan yang dilancarkan membuat Kakeru dapat melihat ke dalam ingatan Yamae. Bagaimana penelitiannya tidak diakui dan orang-orang juga meremehkannya. Setelah mengetahui kelemahan Yamae, Kakeru menyerap seluruh kenistaan dengan cara menyegelnya. Seketika tubuh Yamae pun menghilang. Menurut Kakeru, keberadaan mereka cuma digunakan sebagai wadah oleh pedang kenistaan. Jadi saat Kakeru menyegelnya dengan sarung pedang, maka kenistaan itu pun akan tersedot. Tak banyak orang yang bisa melihat asap hitam. Lalu apa yang membuat Mio dapat melihat asap hitam? Mereka pun tidak bisa menjelaskan. Bisa jadi kenistaan akan datang pada orang-orang yang mampu melihatnya. Seperti pada Kakeru yang suatu ketika menyaksikan ibunya tewas ditusuk oleh pedang kenistaan ayahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, polisi mendapati korban dari pedang kenistaan. Saat itu salah seorang detektif yang bertugas adalah Yumi Kamishiro. Dia tidak mengerti kenapa atasannya melepaskan kasus pembunuhan ini. Apalagi pada saat itu, Kakeru dan So juga terlibat di TKP. Selain kasus ini, Yumi mengetahui ada kasus serupa dari adiknya kalau ada seorang profesor yang menghilang secara misterius. Orang yang dimaksud itu adalah Profesor Yamae. Oleh karena itu, secara diam-diam Yumi menyelidiki sendiri kasus hilangnya Profesor Yamae. Dari daftar panggilan telepon, dia menemukan Mio yang terakhir kali menghubungi Yamae. Setelah bertemu, akhirnya Yumi tahu tentang pedang kenistaan. Mereka pun memutuskan bekerja sama demi mengungkap misteri ini.
Sementara di tempat lain, pengguna pedang kenistaan mulai melancarkan aksinya. Karena dia seorang kurir, pria itu menentukan setiap orang yang menggunakan jasanya sebagai korban. Tentu mudah bagi polisi menemukan rute pria itu lewat aplikasi. Dan ternyata yang dituju berikutnya adalah adik dari Yumi. Bersama Mio, Yumi bergegas pulang. Yumi sudah mencoba menghubungi adiknya, tapi adiknya pada saat itu sedang menjemur pakaian di luar, sehingga tidak tahu ada telepon masuk. Di saat bel berbunyi, si adik membukakan pintu di mana sudah ada pelaku di sana. Beruntung Yumi datang di waktu yang tepat untuk menolong adiknya. Tapi kebencian di dalam pria itu cukup besar, sehingga Yumi sendiri tak mampu menandingi kekuatannya. Beberapa saat kemudian, Kakeru datang membantu. Dari setiap serangan yang ia lancarkan, Kakeru dapat melihat bagaimana pria itu sungguh menikmati ketika membunuh orang. Mengetahui kelemahan lawannya, Kakeru segera melancarkan serangan dan berhasil menyegelnya. Yumi yang juga ada di sana turut melihat kejadian itu, bagaimana pria tersebut menghilang secara misterius. Hal itu membuatnya bertekad tidak akan membiarkan orang menghilang begitu saja. Terlebih akibat kejadian ini, adiknya juga sempat mengalami luka tebas. Yumi jadi merasa sangat bersalah tidak dapat melindungi adiknya. Padahal dia adalah seorang polisi. Seorang diri ia berjalan sambil diselimuti perasaan bersalah. Yumi sama sekali tak menyadari bahwa ada orang misterius yang mengikuti kemudian menikamnya dari arah belakang. Ia pun terjatuh dan seharusnya mati. Tapi Yumi kembali bangkit dan tanpa sadar sudah memegang pedang kenistaan. Di tempat lain, secara brutal tiba-tiba Yumi menghabisi para penjahat di jalanan menggunakan kekuatan barunya itu. Keesokan pagi para detektif menemukan mayat dari korban pedang kenistaan. Namun mereka belum mengetahui bahwa pelakunya adalah Yumi. Diketahui bahwa korban adalah gangster dan para pengedar narkoba. Mio yang khawatir atas kejadian kemarin mencoba menghubungi Yumi, tapi sama sekali tak ada jawaban. Dia pun mendatangi rumahnya dan bertemu dengan adiknya Yumi. Mio melihat Yumi sebagai polisi yang benar-benar serius menjalankan tugas. Tapi menurut cerita adiknya, ada alasan di balik itu semua. Jadi dulu sewaktu mereka masih kecil, terjadi perampokan di rumah mereka. Yumi yang menyaksikan itu jadi sangat membenci penjahat. Hal itulah yang menyebabkan Yumi mendaftar jadi polisi. Ia bertekad menjadi orang yang kuat demi melindungi adiknya. Di tempat lain, Yumi mendatangi markas gangster untuk menghabisi para penjahat tanpa ampun. Kakeru dan So yang melihatnya langsung menyadari bahwa Yumi adalah pemegang pedang kenistaan. Mereka segera mengejar Yumi dan pertarungan keduanya tak terhindarkan. Dari ingatan Yumi, Kakeru dapat melihat bagaimana Yumi membenci penjahat yang telah merampoknya. Dan sebagai wanita, dia juga sering dianggap remeh oleh rekan-rekan polisi. Kebencian itulah yang menjadi kelemahan Yumi. Namun ketika Kakeru akan menyegelnya, kebencian Yumi terlalu kuat sehingga ia berhasil lolos. Justru Kakeru yang harus terluka akibat terkena serangan. Dari apa yang sudah dialaminya, Yumi mengetahui satu fakta bahwa ada orang yang membuat pedang kenistaan. Ia pun memberitahu semua itu pada Mio. Yumi berharap suatu saat Mio dapat memberitahu dunia tentang keberadaan pedang itu, supaya tidak terjadi hal yang sama pada orang lain. Merasa khawatir, Mio pun berinisiatif memberitahu Kakeru dan kawan-kawan tentang apa yang ia dengar dari Yumi. Kalau ada seseorang yang memberinya pedang kenistaan, jadi pedang itu bukan cuma berasal dari sisi gelap hati, tapi ada seseorang yang membuatnya. Beberapa saat kemudian, mereka mendapat informasi mengenai keberadaan Yumi. Tanpa memperdulikan lukanya, Kakeru bergegas menuju lokasi. Di sana, Yumi sudah menunggu mereka. Yumi berniat menggunakan pedang kenistaan untuk menegakkan keadilan yang polisi tidak dapat lakukan. Pertarungan antara Kakeru dan Yumi kembali terjadi. Dari ingatan Yumi, Kakeru dapat melihat bahwa benar ada seseorang yang menikam dan memberikan pedang kenistaan. Yumi sesungguhnya bangga bisa menjadi seorang polisi. Setelah di masa lalu ia pernah mengalami trauma berat atas kejadian perampokan. Rasa kasih sayang seseorang akan melemahkan kebencian, dan kelemahan itulah yang digunakan Kakeru untuk menyegel pedang kenistaan. Seketika Yumi pun lenyap dari hadapan mereka semua. Mungkin kasus pembunuhan berhasil mereka atasi, tapi tetap saja rasa kehilangan itu sungguh menyakitkan. Semenjak hari itu, adik Yumi harus hidup sebatang kara tanpa ada kakak yang melindungi lagi di sisinya. Keesokan hari, Mio mengunjungi lokasi tempat Yumi menghilang.
Di sana ia tak sengaja bertemu dengan Karen. Rupanya antara Mio dan Karen sama-sama ingin mendoakan Yumi yang telah tiada. Karen pun mengatakan bahwa ia sebenarnya ingin membuat sarung pedang yang dapat menyelamatkan pemegang pedang kenistaan tanpa membuat mereka menghilang. Tapi hingga saat ini ia belum menemukan caranya. Ia biasa membuat sarung pedang menggunakan bahan-bahan dari kuil yang ditinggalkan, seperti pilar kuil, papan lantai, dan langit-langit. Saat memegang papan, tak sengaja Mio terluka hingga berdarah. Karen menjelaskan, di kuil biasanya ketika orang yang berdoa tapi tidak dikabulkan, tentu orang itu akan datang lagi untuk berdoa. Hal itulah yang membuat orang-orang yang terkena kenistaan akan lebih mudah dibersihkan. Selama ini yang membuat penyegelan adalah Hajime, sedangkan Karen cuma membuat sarungnya saja. Ketika memegang sarung pedang yang dibuat Karen, tak sengaja darah pada jari Mio yang terluka mengenai sarung pedang itu. Sementara di suatu tempat, Kakeru sedang menghadapi pedang kenistaan. Setelah bertarung, ia berhasil menyegel pedang. Namun, selama ini setiap pedang yang berhasil ia segel ternyata memberi dampak buruk pada tubuh Kakeru. Tandanya sudah semakin menjalar dari tangan hingga ke bagian tubuh yang lain. So yang berusaha meredam tanda pada tubuh Kakeru itu menyadari bahwa suatu saat kenistaan dalam diri Kakeru akan berbalik merenggut nyawa orang. Tak banyak orang yang bisa melihat kenistaan seperti kemampuan Kakeru dan Mio. Dulu Kakeru hanya orang biasa yang dapat melihat kenistaan. Namun takdirnya berubah sejak peristiwa ibunya dibunuh oleh ayahnya sendiri menggunakan pedang kenistaan. Di saat itulah Hajime datang menyelamatkan Kakeru. Ia ditemani rekannya yang seorang penyegel bernama Shin Godo. Jika Shin tidak menyelamatkan Kakeru, mungkin ia sudah mati. Kakeru kemudian dibesarkan dan dilatih oleh Shin untuk menjadi seorang penyegel. Ia berlatih keras agar suatu saat bisa menyelamatkan orang seperti yang dilakukan oleh Shin. Itulah sebabnya ia bertekad menjadi penyegel. Tak jauh dari sana, terjadi penyerangan yang disebabkan oleh pria misterius. Kakeru berusaha mengejar, tapi ia harus menghadapi pedang kenistaan lebih dulu. Pertarungan pun terjadi. Tak lama kemudian, Karen datang membawakan sarung pedang. Dalam pertarungan yang singkat, pedang kenistaan berhasil disegel. Namun ada suatu keanehan yang mereka lihat. Si pemegang pedang seperti tidak menghilang sesaat sebelum akhirnya lenyap secara utuh. Penyegelan pedang kenistaan ini kembali memberi efek buruk yang semakin menyakitkan buat Kakeru. Hajime merasa mungkin sebentar lagi kenistaan akan mengambil alih tubuh Kakeru. Jika sudah seperti itu, maka mereka harus membunuh Kakeru sama seperti yang dulu terjadi pada Shin. Dan orang yang ditunjuk membunuh Kakeru adalah So. Ia diberikan sebilah pedang khusus berwarna putih yang dulu juga pernah digunakan oleh ayahnya saat menghentikan Shin. Demi menolong Kakeru, maka Karen membawanya ke sebuah kuil untuk menemui guru mereka. Tempat itu dijaga oleh seorang biksu bernama Tetsu. Kakeru mengingat masa lalu ketika Shin pernah berbicara padanya. Saat menyegel pedang kenistaan, ia jadi bisa melihat ke dalam hati orang lain. Di saat yang sama, ia menyerap kenistaannya juga. Dan saat kenistaan di dalam tubuhnya melampaui batas, penyegel bukanlah manusia lagi. Mereka akan berubah liar, hilang kendali, dan bahkan membunuh orang di sekitarnya. Sebelum itu terjadi, maka ia harus dibunuh. Itu adalah tugas rekan penyegel untuk membunuhnya. Sebenarnya tujuan Karen datang ke tempat itu bukan hanya merawat Kakeru, tapi ia ingin membuat sarung pedang yang tidak menghapus orang. Jadi kenistaannya saja yang diserap, sedangkan orangnya tetap masih hidup. Karen berpikir, jika orang tersebut tetap hidup, maka mereka punya kesempatan menebus segala kesalahan dan dosa yang pernah diperbuat. Sebagai rekan, tentu So merasa berat jika harus menghadapi sahabatnya sendiri. Ia tetap bertekad untuk memberantas kenistaan, sekaligus menyelamatkan partnernya itu. Tanpa ada yang menyadari, pria misterius mengetahui keberadaan Kakeru. Ia berniat pergi, namun dihentikan oleh guru Tetsu. Rupanya pria itu berniat melepas segel kenistaan pada tubuh Kakeru. Namun setelah mendengar suara pria itu, membuat guru Tetsu jadi gemetaran. Yang tak disangka-sangka, ternyata pria itu sebenarnya adalah Shin Godo, sang penyegel legendaris. Guru Tetsu tak percaya dengan apa yang dilihatnya, sebab seharusnya Shin sudah mati. Sebilah pedang tiba-tiba muncul dalam genggaman Shin. Guru Tetsu langsung menyadari bahwa pedang itulah yang bisa membuat pedang kenistaan. Pedang itu disebut Demon God atau pedang dewa iblis. Malamnya, Karen berniat memanggil guru Tetsu, tapi sang guru meminta Karen segera membawa Kakeru pergi dari tempat itu. Ternyata guru Tetsu telah menerima pedang kenistaan. Ia sangat dipengaruhi keinginan membunuh setiap orang di hadapannya.
Karen yang panik pun mencoba membangunkan Kakeru. Saat itu kondisi Kakeru sangatlah lemah, tapi ia berusaha bangkit untuk menghadapi guru Tetsu, sekaligus melindungi Karen. Setiap serangan yang ia berikan membuat Kakeru melihat ke dalam ingatan guru Tetsu, di mana sang guru bertarung menghadapi Shin yang mereka kira sudah mati. Semua itu berkat kekuatan pedang Dewa Iblis yang telah membuat Shin bangkit kembali. Jadi benar bahwa Shin adalah orang yang membuat pedang kenistaan, termasuk pedang yang saat ini dipegang oleh guru Tetsu. Tapi Karen berusaha menyadarkan Kakeru untuk jangan terbawa perasaan. Sudah tugas dia menyegel pedang kenistaan. Dengan sarung pedang yang terkena darahnya, Kakeru mengerahkan segenap kekuatannya menyegel pedang kenistaan. Namun lagi-lagi, mereka melihat tubuh guru Tetsu seperti tidak menghilang sesaat. Kemudian pada akhirnya tersedot seutuhnya. Keesokan hari Misaki datang untuk memberikan Hajime sebuah dokumen yang isinya tentang data penyegel baru yang akan menggantikan Kakeru. Beberapa saat kemudian, Mio tiba-tiba datang membawa informasi. Ia diam-diam menyelidiki dokumen yang dulu diteliti oleh ayahnya saat menjadi reporter. Ada sebuah laboratorium yang membuat eksperimen manusia dan pedang, termasuk rencana membuat pedang kenistaan. Mereka menyebutnya dengan nama kode Dewa Iblis. Tujuan laboratorium ini ingin menciptakan tentara abadi, berkemampuan membunuh tinggi dan tidak terkalahkan. Kemungkinan penyelidikan ayahnya itulah yang menyebabkan Mio jadi punya kemampuan melihat asap hitam kenistaan. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba Mio dicegat oleh seseorang yang tak lain adalah Shin. Namun di saat bersamaan, Karen datang menyelamatkan Mio. Ia rupanya menyadari rencana Shin yang kemungkinan mengincar nyawa orang yang mengetahui tentang pedang Dewa Iblis. Di saat terdesak, Kakeru yang sudah mampu membaca pergerakan lawan juga mengetahui kalau Shin mengincar Mio. Untuk pertama kalinya, pertarungan antara guru dan murid pun terjadi. Shin menganggap Kakeru terlalu bodoh memilih jalan sebagai penyegel. Dia harus menanggung penderitaan dan pada akhirnya juga harus terbunuh oleh rekannya sendiri. Semakin ia mencoba melawan, semakin sakit yang diderita Kakeru. Kekuatan pedang Dewa Iblis sungguh tak bisa diremehkan. Bahkan So juga sampai harus membantu menghadapi Shin. Di saat ada kesempatan, Kakeru langsung berusaha menyegel pedang Dewa Iblis. Namun ia tak cukup kuat melakukannya. Seorang diri Shin bahkan mampu menarik kembali pedang itu untuk keluar dari sarungnya, kemudian menghancurkan hanya dengan sebelah tangan. Tanpa bisa berbuat banyak, Kakeru harus menerima tusukan pedang Dewa Iblis. Ia sungguh tak berdaya menghadapi Shin. Di saat mereka akan kehilangan harapan, tiba-tiba datang seorang gadis misterius yang langsung menyerang Shin. Berbeda dengan Kakeru, gadis itu bertarung menggunakan dua sarung pedang. Di luar perkiraan, ternyata gadis itu sanggup memukul mundur Shin, yang akhirnya memutuskan pergi. Misaki yang juga ada di sana langsung memperkenalkan partner baru So berikutnya, sekaligus akan menggantikan Kakeru. Tanpa mereka sadari, Kakeru sudah lebih dulu pergi. Ia menahan sakit yang sangat, dan secara tiba-tiba, pedang Dewa Iblis muncul dalam genggamannya. Anggota baru penyegel ini bernama Ibuki Mikuria. Dia juga tahu tentang laboratorium Dewa Iblis, yang letaknya tak jauh dari tempat di mana Shin dimakamkan. Butuh 7 tahun mengumpulkan kenistaan, lalu menghidupkan kembali Shin. Jadi Shin memang sudah lama merencanakan ini. Jika seorang penyegel menjadi liar karena kenistaan, maka dia bisa membuat pedang Dewa Iblis. Itulah alasan kenapa Shin melatih Kakeru menjadi penyegel dan menjadikan dia alat pembunuh. Sementara di suatu tempat, Kakeru yang tak dapat menahan hasrat membunuh menyerang setiap orang di sekitarnya. Namun masih tersisa hati nurani Kakeru untuk tidak menyakiti orang-orang yang tak bersalah. Ibuki yang tahu Kakeru telah berubah liar, sangat berambisi menyegelnya. Mereka pun saling bertarung. So yang melihat keduanya justru mencoba menghentikan pertarungan itu. Ia masih percaya kalau Kakeru dapat diselamatkan. Sementara di markas, Karen mulai menyadari suatu hal. Bagaimana orang-orang yang disegel oleh Kakeru sebelumnya, tubuh mereka tidak langsung menghilang. Salah satu contoh ketika menyegel guru Tetsu, ada darah Kakeru di sarung itu. Selain itu, ia pernah membuat sarung di mana ada darah Mio di sana.
Jadi menurut Karen, jika masing-masing dari mereka meneteskan darah ke tinta sambil memikirkan Kakeru, maka perasaan mereka semua akan terhubung dengan Kakeru. Saat menyegel pedang, sebagai ganti kenistaan yang diserap, ingatan mereka akan memasuki Kakeru, sehingga tubuhnya masih tersisa. Dengan begitu, tanda di Kakeru akan menghilang dan semua kenistaannya terkumpul pada pedang Dewa Iblis. So pun setuju dengan rencana ini karena ia sungguh-sungguh ingin menyelamatkan Kakeru. Begitu juga dengan Mio yang telah mempercayai mereka bertiga. Melalui tinta yang bercampur darah mereka, Karen menuliskan segel di sarung pedang khusus yang ia buat. Antara Shin dan Kakeru kembali berhadapan. Mereka kembali bertarung dikarenakan Kakeru berusaha mengendalikan dirinya sehingga tidak terpengaruh pedang Dewa Iblis. Selagi punya kesempatan, Kakeru ingin menghentikan Shin. Di saat ia terdesak, tiba-tiba Ibuki datang membantu. Ia berniat menyegel Shin. Setelah itu baru ia akan menyegel Kakeru. Keduanya berjibaku menghadapi Shin. Tapi Shin kembali menusukkan pedang Dewa Iblis ke tubuh Kakeru. Hal itu menyebabkan Kakeru sudah tidak sanggup lagi mengendalikan dirinya. Ia malah menyerang Ibuki secara brutal. Tak lama kemudian, So datang menghentikan Kakeru. Dia membawa sarung pedang khusus yang disegel menggunakan darah mereka bertiga. Setiap kali menyerang, Kakeru jadi teringat akan kenangan bersama rekan-rekannya itu. Yang mana rekan-rekannya itu selalu mendukung Kakeru bagaimanapun keadaannya, terutama So yang siap mengorbankan nyawa. Dengan mengarahkan seluruh kekuatannya, So akhirnya berhasil menyegel pedang Dewa Iblis. Antara Mio dan Karen sama-sama terlihat cemas. Setelah beberapa waktu, ternyata tubuh Kakeru tidak menghilang dan masih tetap utuh, meski pedang Dewa Iblis telah disegel. Ini artinya perasaan tulus mereka benar-benar tersampaikan pada Kakeru. Ibuki yang awalnya tak percaya, akhirnya mau mengakui kejeniusan Karen. Sebab hingga saat ini, cuma Karen yang dapat mematahkan kutukan para penyegel pedang kenistaan. Ibuki pun memutuskan pergi untuk memulihkan dirinya yang sudah lemah. Tanpa ada yang mengetahui, di markas Shin menghampiri Hajime. Dulu di sana, mereka pernah berlatih bersama sebagai seorang penyegel. Tujuan utama Shin datang ke sana untuk menghancurkan semua sarung penyegel yang tersisa. Dari sini Hajime jadi paham, sedari awal Shin memang sengaja memberikan pedang Dewa Iblis pada Kakeru, kemudian menghancurkan sarung penyegel. Hajime hampir saja berhasil menyegel Shin, tapi kekuatannya itu tak cukup menandingi kekuatan pedang Dewa Iblis. Pada akhirnya Hajime tak dapat melawan ketika Shin menusuknya. Setelah beberapa waktu, Kakeru dan yang lain pun menemukan Hajime yang sudah terbaring tak berdaya lagi. Selain itu, seluruh stok sarung penyegel telah dihancurkan oleh Shin. Jika begini, mereka tak akan bisa menyegel pedang Dewa Iblis. Tapi menurut Hajime, masih ada sarung pedang yang ia simpan. Selama ini ia menyembunyikan sarung pedang itu jika sewaktu-waktu terjadi hal seperti ini. Melihat mereka berhasil mengembalikan Kakeru saja, sudah cukup membuat Hajime tenang. Karena saat ini cuma Kakeru yang dapat menghentikan Shin. Tak berapa lama, Hajime akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Kehilangan sosok ayah sangatlah membuat mereka bersedih. Mengenai stok sarung pedang, ternyata Hajime menitipkannya pada Misaki. Dengan kondisi ini, mereka tidak boleh gagal lagi menghentikan Shin. Karen yang jenius mencoba menaruh sesuatu di tangan Kakeru. Teknik itu akan digunakan nanti ketika mereka kehilangan segalanya. Di suatu tempat, Misaki yang mengetahui keberadaan Shin segera memerintahkan bawahannya untuk menyerang Shin. Namun tak ada satupun dari mereka yang sanggup menandingi kekuatan Shin dan harus tewas secara mengenaskan. Tak jauh dari sana, Kakeru telah bersiap menghadapi Shin. Dengan berbekal 2 sarung penyegel, apa Kakeru bisa melampaui gurunya sendiri? Bagi Kakeru, Shin di hadapannya itu bukanlah Shin yang dulu. Saat ini, Shin tak lebih hanyalah segumpalan kenistaan. Sarung penyegel pertama sempat Kakeru tancapkan, tapi Shin yang memberontak berhasil menarik pedang kembali dan menghancurkan sarung penyegel. Begitu juga sarung penyegel kedua tidak sampai menyegel pedang Dewa Iblis secara penuh. Shin selalu saja dapat menghalau Kakeru dan kembali menghancurkan sarung penyegelnya. Bisa dikatakan, sarung penyegel seperti ini tidak akan bisa menyegel pedang Dewa Iblis. Menurut Shin, selama masih ada manusia yang hidup, maka kenistaan tidak akan pernah hilang. Hal itu berbeda dengan pemikiran Kakeru. Menurutnya, setiap hati manusia memang punya kelemahan, tapi perasaan seseorang dapat menyelamatkan dan menutup kelemahan di hati. Tanpa sarung penyegel, Kakeru tidak dapat menghadapi Shin.
ia terus saja bertahan dari serangan Shin yang bertubi-tubi, hanya menggunakan arm protector di lengannya. Sampai pelindung di lengannya terlepas, tidak ada lagi yang dapat Kakeru gunakan untuk berlindung. Namun hal itu tidak membuat Kakeru menyerah. Ia tetap berdiri tegap, bersiap menerima serangan Shin. Tepat ketika Shin akan menusuk pedangnya, secara nekat Kakeru mengarahkan tangan kosongnya untuk menyegel pedang Dewa Iblis. Ternyata apa yang kalian letakkan di tangan Kakeru sebelumnya adalah suatu mantra penyegel. Inilah cara yang paling ampuh. Jika sarung pedang biasa tidak dapat menyegel pedang Dewa Iblis, maka Kakeru akan menggunakan tubuhnya sendiri. Dengan mengubur seluruh kenangan pada gurunya, Kakeru akhirnya berhasil menyegel pedang Dewa Iblis. Sesuai rencana, So harus menebas lengan kiri Kakeru hingga putus. Hal ini harus ia korbankan sebelum kenistaan menguasai tubuh Kakeru lagi. Akhirnya misi mengalahkan si pembuat pedang kenistaan dapat mereka selesaikan. Setengah tahun kemudian, selain sebagai reporter, saat ini Mio menuntaskan janjinya dengan cara menulis sebuah novel untuk diterbitkan. Cerita yang ia angkat adalah tentang perjuangan mereka melawan pedang kenistaan dan bagaimana kenistaan itu menyebar melalui kegelapan hati manusia. Meski itu hanya dianggap cerita fiksi, setidaknya ia berharap hati setiap orang dapat terselamatkan. Semenjak insiden itu, pedang kenistaan belum pernah muncul lagi. Tapi bukan berarti kenistaan itu hilang seutuhnya. Suatu saat, jika pedang kenistaan itu muncul lagi, para pelindung ini tentu akan kembali menyelamatkan setiap orang agar terbebas dari pengaruh pedang kenistaan tersebut. Perasaan benci hanya akan menyakiti hatimu sendiri. Ketika seseorang kamu pukul pun, dia hanya akan sakit secara fisik dan itu akan cepat disembuhkan. Sedangkan kebencian dalam hatimu tidak akan berkurang, malah akan semakin besar menguasai hatimu. Jadi jangan lupa perlakukan orang sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir cerita, dan sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya.